menyampaikan kepada Bapak bahwa dalam program Guru Penggerak saya ingin berbagi praktik baik bersama dengan rekan-rekan guru di sekolah tentang budaya positif. Jadi saya meminta izin kepada Bapak untuk menyampaikan budaya positif ini kepada rekan-rekan guru pada siang ini. Baik, terima kasih Bu. Jadi pada kesempatan ini saya akan mengizinkan dan memberikan kesempatan kepada Ibu bersama rekan-rekan guru di sekolah ini supaya kegiatan calon guru penggerak yang Ibu jalani dapat berjalan dengan baik, karena dengan berbagi praktik baik yang ingin Ibu lakukan menyangkut dengan budaya positif dapat bermanfaat juga bagi teman-teman guru yang ada di sekolah ini, sehingga mereka semakin mengerti dan memahami tentang peran sebagai guru di sekolah ini. Jadi pada siang hari ini juga saya memberikan kesempatan kepada Ibu untuk menyampaikan budaya positif kepada rekan-rekan guru. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan materi saya tentang penyebaran budaya positif di sekolah kita. Yang pertama, yang perlu kita ketahui bahwa tujuan kita, pendidikan kita menurut Ki Hajar Dewantara adalah memberikan pemikiran tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang berikutnya tentang peran pendidikan diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanaman itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuan. Artinya bahwa kita sebagai seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda atau berorientasi pada anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kritis, mengembangkan bakat dan minat siswa. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu ada tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Budaya positif itu sendiri adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Perubahan paradigma yang pertama itu untuk membangun budaya positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Konsep disiplin positif merupakan topik pembahasan tentang disiplin belajar, tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita ciptakan di sekolah. Yang berikutnya, tidak ada seorang pun yang dapat mengontrol diri kita. Kita sendiri yang akan memegang kontrol atas kepalan tangan kita tergantung dengan kebutuhan dasar kita. Saya mengambil satu contoh, misalkan kepalan tangan kita sendiri ini tidak akan dapat dibuka oleh orang lain. Kita sendiri yang akan sendiri membuka kepalan tangan kita. Karena itu kita membutuhkan kontrol atas diri kita sendiri. Makna disiplin
untuk kita semua. Apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid. Di sini, disiplin diri membuat orang mengamati, menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, maka makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Karena itu dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang kita ada di dalam profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Itu yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Disiplin ini itu adalah kemampuan diri kita atau individu untuk mengelola diri kita sendiri tanpa perintah dari orang lain. Nah, yang berikutnya yaitu 3 motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologi, motivasi, dan bersifat eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Menurut mereka penting dan mereka meletakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Yang berikutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Itu adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang ada 1 dan 2 itu yang berasal dari eksternal, yaitu penghargaan itu juga eksternal. Dan yang ketiga itu dia harus ada di dalam diri guru itu sendiri, yaitu motivasi intrinsik. Yang berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia terdiri dari 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Yang berikutnya motivasi eksternal. Motivasi eksternal ada 2, motivasi intrinsik ada 3. Jadi di sini juga kita ada motivasi eksternal itu
identitas gagal. Yang pertama itu lima posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Dari 5 posisi kontrol restitusi ini ada 2 motivasi yang berasal dari eksternal dan ada 3 motivasi yang berasal dari intrinsik atau dalam diri kita sendiri. Teori kontrol yang pertama, penghukum dan pembuat merasa bersalah, adalah perilaku kontrol negatif atau perilaku identitas yang gagal. Penghukum dan pembuat merasa bersalah itu disebut perilaku kontrol yang negatif, atau yang kalau kita melakukan itu berarti kita melakukan identitas gagal. Yang berikut teori kontrol sebagai teman, pemantau, dan teori kontrol teman dan pemantau itu disebut perilaku kontrol positif. Itu juga positif, identitasnya dia disebut sukses, tetapi itu hanya disebut positif. Yang berikutnya itu motivasi intrinsik, kontrol diri sendiri, yaitu posisi kontrol manajer. Jadi 5 posisi kontrol ini yang perlu kita guru lakukan, yaitu kontrol sebagai manajer. Itu berasal dari diri sendiri. Yang perlu kita terapkan disiplin positif di sekolah, yang perlu kita lakukan yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran, bukan prasangka. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang 3 menanyakan keyakinan kelas. Jadi kita guru diharapkan untuk menggunakan metode segitiga restitusi ini dalam menghadapi permasalahan di sekolah. Misalkan anak-anak melakukan kesalahan, kita guru wajib melakukan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kita harus menanyakan apa yang terjadi. Kemudian kita validasi tindakan yang salah, kita akan menanyakan apakah yang dilakukan itu benar. Kemudian kita akan menanyakan keyakinan kelas yang telah kita buat, sehingga murid benar-benar merasakan bahwa dia melakukan kesalahan dan dia mampu untuk menyelesaikannya dari dalam dirinya sendiri, bukan dari ekstrinsik, tetapi itu dari dalam dirinya sendiri, bukan paksaan dari guru, tetapi itu karena motivasi dalam diri murid sendiri. Mungkin itu saja budaya positif yang dapat saya bagikan kepada teman-teman guru semua. Sekian dan terima kasih. Anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan membuat kesepakatan kelas.
Di sini Ibu sudah bagi kertas. Silahkan anak-anak menulis kesepakatan-kesepakatan kelas untuk ditempelkan di kesepakatan kelas yang ada. Anak-anak silahkan tulis. Siapa yang sudah silahkan mengambil lem kemudian menempelkannya di papan. Tempel, silakan tempel. Sudah sedikit saja banyak. Semua sudah menulis kesepakatan yang ada. Ibu baca satu-satu ya. Yang pertama, masuk sekolah harus tertib. Setuju atau tidak dengan ini keyakinan kelas? Setuju. Kemudian yang berikut, datang ke sekolah tepat waktu. Setuju atau tidak? Setuju. Yang berikutnya, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Apakah anak-anak setuju? Setuju. Kemudian yang ini, disiplin. Disiplin di dalam kelas maupun di luar kelas. Apakah anak-anak setuju? Setuju. Yang berikutnya, berbicara dengan sopan. Setuju atau tidak? Setuju. Nah, yang berikut, keluar kelas harus minta izin atau angkat tangan sebelum meninggalkan kelas.
kelas. Apakah anak-anak setuju? Setuju. Kemudian bekerja sama. Bekerja sama di dalam kelas. Misalkan kita kerja kelompok harus bekerja sama. Apakah setuju? Setuju. Yang berikut kalau mau bertanya angkat tangan. Setuju? Setuju. Setelah semua melakukan menulis kesepakatan kelas ini, maka kita sebagai warga di dalam kelas ini harus mematuhi setiap kesepakatan yang telah kita buat. Jadi anak-anak sepakat kita melakukan kesepakatan ini di dalam kelas atau tidak? Sepakat atau tidak? Sepakat. Kalau kita melanggar bagaimana? Mendapat hukuman. Ya, jadi kita harus melakukan kesepakatan kelas ini dengan baik di dalam kelas. Jadi kita semua warga kelas harus melakukan setiap kesepakatan yang telah kita buat dengan baik di dalam kelas ya. Terima kasih anak-anak.